untuk membuang lumut-lumut ini supaya tanah ini tadi memiliki banyak pori-pori ya untuk menyerap air ini tadi yang Assalamualaikum sahabat tani, berjumpa lagi di video kita. Kali ini kita mau membahas ya tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan dalam melakukan perawatan ya pada tanaman anggur kita, khususnya di musim penghujan seperti ini ya. Nah, jadi ini di tempat saya ini baru saja ya terjadi hujan yang cukup deras ya. Nah, ini baru saja hujan di sini. Nah, jadi apa saja yang bisa kita lakukan ketika di musim penghujan seperti ini kepada tanaman kita ya, seperti lingkungannya atau pada pohonnya, akan kita bahas di sini ya. Karena di sebagian besar wilayah Indonesia sekarang ya sudah kita ketahui ya bahwa sedang memasuki musim penghujan ya. Bahkan mungkin di sebagian daerah ada yang sekarang ini ya puncaknya ya musim penghujan. Jadi intensitas hujan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia ini pasti sangat deras ya dan sangat tinggi. Nah, jadi di sini saya ingin membahas ya beberapa kegiatan atau hal yang bisa kita lakukan dalam melakukan perawatan pada tanaman anggur ya untuk mengurangi kerusakan-kerusakan atau gangguan-gangguan pada tanaman anggur kita. Nah, jadi langsung ke yang pertama. Jadi yang bisa kita lakukan teman-teman ialah memperbaiki drainase air teman-teman ya. Jadi drainase air yang ada di sekitar tanaman kita itu kita perbaiki. Nah, jadi pada intinya memperbaiki drainase air ini ialah bagaimana caranya membuat air yang jatuh atau air hujan yang turun ke media tanam kita itu dia langsung mengalir ya, tidak mengendap di sekitar media tanam kita teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, boleh dibuatkan dengan membuatkan galangan yang tinggi seperti ini atau membuatkan siring teman-teman ya. Nah, jadi siring di sekitar media tanam kita itu kita buatkan siring atau lubang mengelilinginya ya. Kita cangkulkan lubang yang lumayan dalam untuk menampung air-air yang turun teman-teman ya. Jadi harapannya nanti air yang turun dari yang jatuh di sekitar media tanam kita langsung mengalir ke bawah ya, sehingga tertampung di lubang atau siring yang kita buatkan teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk di tempat saya ini teman-teman, makanya saya tidak menggunakan ataupun menggali ataupun mencangkul karena memang kontur tanah di sekitar tanaman saya ini, jadi tanahnya itu konturnya miring teman-teman, dari sana turun ke sini teman. Nah, jadi dia miring, jadi air ini tidak begitu lama mengendap ya di sekitar media tanam kita. Nah, di sebelahnya juga di situ ada siring pembuangan teman-teman ya. Jadi air itu bisa mengalir ke bawah. Nah, di sini pun tetap mengalir ya, dari sana ya mengalir ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, itu kemenangannya tempat saya, dan juga saya menanam itu pasti sedikit lebih tinggi ya daripada permukaan tanah. Nah, itu jadinya saya lebih sedikit aman. Saya tidak perlu menggali-gali lubang ataupun siring di sekitar media tanam saya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu posisinya di atas teman-teman ya. Itu juga ya posisi di atasnya. Jadi air dari sana itu dijatuh langsung mengalir ke bawah teman-teman. Nah, itu yang bisa kita lakukan teman-teman ya. Intinya bagaimana caranya air yang jatuh pada media tanam di sekitar media tanam kita itu tidak mengendap di situ teman-teman. Dia langsung mengalir seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang kedua ialah penaburan kapur dolomit teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa menaburkan kapur dolomit di sekitar media tanam kita teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa menaburkan kapur dolomit teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, saya contohkan ya. Nah, seperti ini yang sering rutin saya lakukan ya, menaburan kapur dolomit pada media tanam. Nah, lalu gimana kalau Bang udah sering menaburkan kapur dolomit ya, takutnya kebanyakan atau segala macam. Nah, teman-teman bisa alternatif lain ya, bisa menaburkan yang namanya arang organik teman-teman ya. Jadi arang organik ini
bentuknya bisa berupa arang sekam ataupun arang kayu yang sudah kita haluskan ya, atau teman-teman yang mau simple mau beli asam humat ya. Jadi kalau teman-teman ada asam humat di rumahnya boleh juga diaplikasikan ke media tanamnya teman-teman ya. Nah itu untuk penaburan teman-teman ya, boleh dengan kapur dolomit, boleh dengan arang sekam, boleh dengan arang kayu yang sudah dihaluskan, ataupun asam humat teman-teman ya. Nah, yang penting dia itu berupa arang organik teman-teman yang bisa diaplikasikan ke media tanam kita ya di musim penghujan seperti ini. Nah lalu yang selanjutnya kita meniadakan yang namanya nitrogen teman-teman ya. Nah jadi unsur nitrogen yang ada pada pupuk itu jangan kita aplikasikan teman-teman ya, karena tanaman kita sudah banyak mengandung nitrogen yang dia dapat dari air hujan teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Nah, jadi jangan, boleh melakukan pemupukan ya, tapi dengan kandungannya yang unsur haranya yang terkandung di dalam pupuk tersebut tidak mengandung nitrogen. Nah itu jadi untuk pupuk kalsium boleh, untuk fosfat, kalium ya, jadi sulfur. Nah sulfur juga baik ya, kandungan pupuk yang ada sulfurnya boleh itu diaplikasikan ke media tanam kita teman-teman. Jadi untuk kita aplikasikan ya. Nah lalu dalam melakukan pemupukan teman-teman, jangan sampai melakukan pemupukan dengan cara dikocor teman-teman ya. Nah jadi kalau musim penghujan ini berbalikan dengan musim kemarau teman-teman. Kalau di musim kemarau kita mengaplikasikan pupuk itu sebaiknya dengan cara dikocor teman-teman ya. Nah jadi kalau di musim penghujan seperti ini untuk cara dikocor itu kurang baik. Jadi bagaimana cara mengaplikasikannya ya, boleh dengan cara ditabur teman-teman ya, ditabur atau digalikan atau ditugalkan ke sekitar tanaman kita pupuk yang ingin kita aplikasikan ya. Nah, jadi kalau saya teman-teman dalam melakukan pemupukan di musim penghujan seperti ini, biasanya saya karena lahan saya ini dekat rumah, jadi saya mengaplikasikan pemupukan itu biasanya tepat ketika sebelum hujan teman-teman. Nah jadi sebelum hujan itu saya taburkan pupuk di sekitar tanaman saya. Nah itu biasanya begitu pupuknya tersiram oleh hujan, dia langsung mengendap ya di media tanam kita, unsur hara yang ada pada pupuknya. Jadi simple ya, jadi sebelum hujan kita taburkan secukupnya di media tanam kita, lalu dia tersiram hujan, mudah-mudahan langsung terserap oleh tanaman kita teman-teman ya. Atau dengan cara ditabur, jangan dispray juga. Kalau dispray mungkin ya kalau waktu pagi hari ya sebelum hujan. Nah kalau sudah hujan ya nggak efektif, nanti ujung-ujungnya pupuk yang kita aplikasikan dengan cara dispray itu dia akan hanyut ya, terbawa oleh air hujan, jadi nggak terserap maksimal ya oleh tanaman kita. Nah itu dalam hal pemupukan teman-teman ya. Nah lalu selanjutnya apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Yang bisa kita lakukan itu ialah membersihkan gulma teman-teman ya, membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman kita. Jadi gulma ini tadi teman-teman, dia bisa membuat kelembapan di sekitar tanaman kita tuh lebih lama ya. Jadi kita bisa buang gulma-gulma atau rumput yang ada pada media tanam kita teman-teman. Nah kemarin saya habis melakukan pembersihan gulma ya. Nah itu gulma-gulma yang habis saya bersihkan, saya tumpuk ke situ ya. Jadi nanti lama-kelamaan nanti kan dia terurai di situ, jadi menambah kesuburan di sekitar media tanam kita teman-teman. Nah itu jadi kalau di musim penghujan sini usahakan gulma atau rumput di tempat kita itu bersih ya, agar mengurangi kelembapan dan berkembangnya penyakit-penyakit ya, bibit-bibit penyakit seperti patogen segala macamnya ya, bisa kita bersihkan. Nah itu yang bisa kita lakukan ketika di musim penghujan. Nah apalagi yang bisa kita lakukan di musim penghujan seperti ini ya, untuk membantu keseimbangan pada media tanam kita teman-teman, keseimbangan organisme atau organisme yang ada, makhluk hidup yang ada pada media tanam kita ini, kita bisa mengaplikasikan yang namanya agen hayati ya, seperti trichoderma teman-teman. Nah teman-teman bisa aplikasi yang namanya trichoderma di media tanam kita, harapannya
bisa mengimbangi ya. Jadi kalau ada patogen-patogen atau jamur-jamur yang berbahaya yang sifatnya merugikan tanaman kita akan dibantu atau diimbangi oleh yang namanya trichoderma ini tadi teman-teman ya, atau agen hayati trichoderma ini tadi. Itu bisa kita aplikasikan teman-teman ya. Lalu selanjutnya apa? Nah, selanjutnya itu ialah pemangkasan teman-teman. Nah, jadi pemangkasan seperti apa ya, maksudnya ya daun ya. Jadi daun yang sudah tidak produktif, yang sudah tua ataupun tidak baik lagi, udah kelewat tua, itu bisa kita buangkan. Ataupun ranting, tunas-tunas air ya pada daun kita, pada percabangan tanaman anggur kita ya, seperti ini ya. Nah, ini kan tidak perlu ya. Nah, jadi bisa kita buang. Nah, ini kemarin di tanaman saya ini sudah saya lakukan pemangkasan ya. Yang kemarin itu sangat rimbun, dia sangat rimbun ya. Sekarang alhamdulillah sudah saya lakukan pemangkasan di semuanya. Jadi untuk sirkulasinya lebih lancar ya. Jadi kalau ada, walaupun mataharinya singkat, panasnya singkat, itu bisa cukup membantu mengurangi kelembapan di sekitar tanaman kita teman-teman. Nah, kenapa nggak boleh terlalu lama lembab ya? Dikhawatirkan nanti kelembapan yang ada di pohon anggur kita ini itu nanti bisa memicu atau memancing hama ya, seperti jamur dan hama lainnya ya, seperti hewan-hewan ya. Nah, jadi yang paling penting itu untuk mengurangi potensi jamur teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa mengurangi kelembapan dengan cara mengurangi ranting dan daun yang ada pada tanaman kita. Jadi kita pangkas, jangan sampai berlebihan, karena di musim penghujan seperti ini biasanya pertumbuhan tunas baru itu sangat cepat teman-teman ya, sehingga mengakibatkan kelembapan yang tinggi di sekitar media tanam kita, di sekitar tanaman kita ya. Nah, jadi selanjutnya teman-teman seperti ini teman-teman. Biasanya, nah ini kan ada genangan air teman-teman ya, tapi nanti biasanya tidak lama, dia sejam 2 jam setelah berhenti hujan akan turun teman-teman, akan hilang airnya. Nah, jadi kalau di tempat kita itu biasanya ada tanah yang sudah memadat seperti ini teman-teman. Tanah yang sudah memadat seperti ini itu bisa kita kerok ya, menggunakan cangkul ataupun koret atau apa saja, supaya tanah ini tadi, ini kan ketika dia berlumut seperti ini teman-teman, dia tidak memiliki pori-pori yang baik ya untuk menyerap air. Nah, kalau ada lumut seperti ini, baiknya kita bersihkan ya, atau kita cangkul atau kita kerok, supaya media tanam atau tanah, permukaan tanah ini tadi dia memiliki cukup pori-pori ya untuk menyerap tanah ke bawah ya. Jadi tanah itu tidak lama mengendap ya, tidak lama lembabnya di sekitar tanaman kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu saja teman-teman yang bisa kita bagikan ya, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di musim penghujan seperti ini untuk mengantisipasi atau menjaga tanaman kita untuk tetap baik ya performanya ya. Jadi kalau teman-teman ada pengalaman lain yang bisa dibagikan di kolom komentar, boleh dibagikan supaya kita sama-sama paham dan paham sama-sama ya, kita sharing-sharing ya. Jadi ataupun ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar, kita sharing-sharing lagi ya tentang sekitar tanaman anggur ini teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Salam pertanian, salam kuku hitam.